Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala asyrafir rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah ba'd. Sir wa la ta'sir rabbi tamim bi khair, kun lana wa la takun alaina, antu sahib fis safar wal khalifatu fil ahli wal mal. Wa la takilni ila nafsi tarfata ain wa la aqalla min dhalik wa la tanza' minni salih ma a'taitan wa zidni min. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. La sahibi hadzal kitab wa jami' masyayikhina wa sallam ilal an al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Syuratul ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi tarkil ikhtiyar 'inda qada'il jabbar. Qala Allah Ta'ala wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah, mukmin laki dan perempuan, kalau Allah sudah memutuskan sesuatu lalu dia punya pilihan lain dari pilihan mereka. Al-khiratu fi makhtarallah, pilihan itu adalah apa yang Allah pilih, dan tidak ada pilihan, tidak ada hak memilih bagi seorang pun yang bertentangan dengan apa yang Allah mau. Apa maksudnya? Yang pertama, nggak boleh kita milih agama selain Islam. Hidup kan terserah kita, karena belajar ilmu pikiran itu. Ya, gimana kita aja. Maka saya memilih untuk tidak beragama Islam, karena Islam itu banyak sekali aturan-aturannya dan lain sebagainya. Saya mau milih selain agama Islam, nggak boleh, karena Allah udah pilihkan, inna dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falyuqbal minhu fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, nggak Allah terima, di akhirat dia merugi. Nggak boleh. Jadi nggak boleh memilih apa yang tidak Allah pilihkan. Pertama agama. Kemudian yang kedua apa? Syariat. Saya agamanya mau Islam. Ya. Tapi saya terima semuanya kecuali zina. Karena aduh, saya udah kebiasaan, saya udah candu, nggak bisa. Kecuali minum-minuman keras. Kecuali judol, karena saya udah jadi bandar sekian tahun, nggak ada. Apa yang udah Allah putuskan kita terima. Itu yang kedua. Pertama iman, kedua Islam. Kemudian yang ketiga adalah segala ketentuan yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Pasti yang terbaik. Kita lahir, usia kita masih 5-6 tahun, ayah meninggal. Kenapa Tuhan jahat? Ya repot. Nah, kita punya orang tuh kan, ditinggal wafat ayahnya saat 5-6 tahun, akhirnya kecewa. Marah sana, marah sini. Ngapain tuh, udah keputusan Allah. Saya nggak terima karena dilahirkan jadi orang Indonesia. Saya maunya lahir di Arab, di Mekah, di Madinah. Ente masuk aja lagi perut ibu ente. Nggak bisa. Ada hal-hal yang memang kita nggak ada pilihan lain kecuali menerima. Itu jangan pernah nolak. Itu yang bikin orang stres. Kita terlahir dari keluarga miskin. Saya marah sama keadaan. Akhirnya saya sampai hari ini miskin. Kenapa? Karena saya terlahir dari keluarga miskin. Saya hidup dengan sugesti bahwa nyari uang susah. Saya hidup di tengah keluarga yang penuh dengan konflik. Saya hidup di tengah keluarga yang broken home. Saya marah dengan takdir. Marah aja sana. Allah udah pilihkan marah, itu bukan solusi. Paham? Jadi apa yang sudah Allah pilihkan dan sudah tidak ada kesempatan untuk kita memilih, udah ikhlaskan, udah ridhokan. Wa huwa arhamur rahimin, wa huwa ahkamul hakimin, wa huwa ajwadul ajwadin. Dia yang paling dermawan, dia yang paling baik, dia yang paling sayang, dia yang paling segalanya. Ngapain kita mengintervensi keputusannya Allah?
Nah hari ini itu banyak orang tuh begitu. Gitu. Kalaulah saya hidup zaman sahabat, hidup zaman sekarang susah, berat. Kita susah banget menjadi orang lurus. Kecenderungannya rusak. Ya pikiran kamu aja begitu. Terus bisa habis komplain gitu terus balik ke zaman sahabat. Zaman sahabat yang dipikir jadi Sayyidina Abu Bakar, kok jadi Abu Jahal gimana? Zaman itu juga ada kan Abu Jahal. Paham ini? Saya kenapa ya dari kecil mondok, saya tuh pengennya kayak Sayyidina Umar itu. Ya, tidak kenal agama dulu, jahiliyah, terus kenal agama jadi kuat gitu. Saya karena dari kecil akhirnya bosan sama agama. Ya udah, dari kecil tapi jangan bosan. Gitu aja repot. Ada orang tuh nggak bisa mikir secerdas itu. Termasuk saya dulu masih kecil tuh kepikiran gitu. Karena saya lihat ya banyak sekali orang-orang tablik yang hebat itu. Dia sebelum ikut tablik udah hebat gitu. Di antaranya Kiai Uzairon, di antaranya Maulana Harun. Itu kan bukan dari tablik kecilnya. Ustadz Lutfi itu Gontor kemudian Mesir, Al-Azhar, baru kenal dakwah. Itu jadinya. Nah, dulu saya mengeluhkan gitu. Saya ini dari kecil mondok, dari kecil tablik. Akhirnya nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh. Yang nggak bolehin siapa? Pikiran. Atau guru yang nggak bolehin ini, nggak bolehin itu. Tapi hukumnya haram apa nggak bolehin itu? Enggak, saya juga dulu dilarang ke Pare. Saya ke Pare bukan pengen jadi orang rusak. Saya mau belajar. Paham nggak? Jadi nyantai aja. Jadi jangan ikutin normatifnya pikiran gitu. Kita bisa kok berpikir reverse of angle gitu. Berpikir sebaliknya gitu. Bisa, yang penting jangan yang haram gitu aja. Kalau kamu ditakdirkan dari kecil mondok, ya sudah. Nikmati dulu saja itu. Akhirnya kurang ilmu umumnya, habis ini kuliah umum gitu. Kalau ada orang umum baru mondok, kamu mondok dulu baru umum. Bisa? Jangan disesali. Dulu saya sempat mikir begitu. Saya tuh pengennya nakal dulu, baru tobat. Lah kalau ente nakal terus nggak tobat, udah nikmati aja ente sekarang. Tidak nakal sama sekali, udah gitu. Nah orang tuh sering berandai-andai. Nah ini adalah dorongan dari syaitan. La taqulu law fa inna tahta law tuftah a'malu syaitan. Jangan suka ngomong kalaulah seumpama seandainya. Karena dengan kita ngomong begitu, dengan kita menghayal begitu, keluar dari takdir yang sudah Allah tentukan, di situ pintu proyek setan itu kebuka. Marah sama orang tua, marah sama lembaga, marah sama guru, marah sama teman, marah sama masa lalu, ngapain? Itu sudah Allah pilihkan untuk kita, yang tentunya terbaik. Kalau kita bisa positive mind, kita bisa husnuzan sama Allah. Orang yang bisa berpikir kayak gini baru dia hidupnya bahagia. Kalau ini, kalau itu, ngapain gitu. Dan banyak orang tuh hari ini nggak bisa mikir kayak begitu. Ujungnya stres gitu. Ujungnya tertekan gitu. Ya, ini kamu yang orang tuanya rezekinya seret. Gara-gara orang tua seret, saya akhirnya bayaran nunda gini-gini. Udah ambil aja pelajaran, kamu jadi orang tua nanti jangan seret gitu. Dari sekarang belajar. Mau marah sama orang tua jangan. Orang tua kamu juga udah pontang-panting, bingung caranya mau bagaimana, doain. Kalau kamu marah dari sini apa manfaatnya? Kamunya stres, udahlah kalau gitu saya keluar aja dari pondok, malu saya nunggak banyak. Siapa suruh malu? Semua diperbudak oleh pikirannya. Paham ini? Udah terusin aja, Ustadz juga nggak nyuruh kamu keluar, dia juga nggak pernah nyinggung, temen juga nggak pernah ngecengin, kalau dicengin biarin aja. Kamu kan nggak tahu masalah keluarga saya, urus saya keluarga kamu. Paham nggak? Masih dibully juga, tutup aja telinga, gampang amat. Nggak bisa juga, sekali-kali tonjok, boleh juga. Jangan kita, biar dia tahu kalau saya nggak betah di sini, saya sakit, biarin saya hancur sekalian. Lah, ente hancur yang sakit dia, ente yang susah. Banyak orang kayak begitu. Diputusin perempuan, biar dia tahu saya tidak akan nikah seumur hidup. Bagus gitu. Ente punya alat terus dianggurin kan gitu. Nganggur tuh alat. Jadi dia mah gembira itu.
Ayo ngapain nyiksa diri? Ta'dzibun nafs haram fil Islam ya. Rubah pikiran kita, rubah. Paham ya? Jadi orang mukmin nggak boleh memilih agama selain Islam yang sudah Allah pilihkan. Tidak boleh memilih jalur hidup kecuali syariat Islam yang sudah digariskan. Tidak boleh tawar-menawar. Saya terima semuanya kecuali zina, kecuali liwat, kecuali khomer, kecuali riba. Oh, nggak boleh. Atau yang ketiga, takdir-takdir yang sudah terjadi dalam hidup. Keputusan-keputusan yang itu hak prerogatif Allah yang kita tidak ada sisi atau tidak ada hak memilih di situ, udah pasrahkan sama Allah. Ridhokan, lepaskan, husnuzon sama Allah. Baik, Tom. Adapun hal-hal yang ada bagian ikhtiar kita, ya kita ikhtiar maksimal. Itu namanya apa? Tawakal. Paham gak ini? Contoh, Iqbal ditakdirkan dari keluarga yang ekonominya biasa-biasa. Itu nggak bisa milih kita. Tapi masa depan kamu bisa milih. Saya sudah dipilihkan jadi orang miskin sejak kecil. Berarti saya tidak bisa keluar dari pilihan. Oh enggak, itu kamu malas namanya. Itu namanya negative thinking. Itu namanya nggak mau berusaha. Paham ini? Kita lahir di keluarga yang miskin, kita lahir di keluarga broken home, kita lahir dari keluarga ibu ayah yang bercerai, kita nggak bisa milih. Kita lahir dari lingkungan yang tidak baik, kita nggak bisa milih. Tapi ke depan kita bisa milih. Jangan juga pasrah kalau begitu. Paham ini? Ini namanya bunuh diri, ini namanya konyol. Nggak begitu maksud ayat ini. Tapi ke depan kita bisa milih yang terbaik. Kita doa sama Allah, kita fokuskan pikiran kita berupaya yang kuat. Insya Allah apa yang kita upayakan akan terjadi. Paham tuh? Nah, itu maksudnya nggak boleh milih selain apa yang Allah sudah pilihkan. Masuk syariatnya gitu. Syariatnya laki sama perempuan, bukan laki sama laki, bukan perempuan sama perempuan. Saya punya saudara itu. Dulunya kayaknya itu. Sampai sekarang itu pasangan perempuan yang nggak nikah sampai tua. Dan walaupun yang ini punya suami, kalau lagi kosong itu, ini berdua kemana? Nggak boleh kayak gitu. Saya udah terlanjur jatuh hati dengan si Joko. Waduh, repot. Si Jono sudah jatuh hati dengan si Joko. Saya nggak bisa berpindah hati. Ya Allah, Joko. Ada jakunnya tuh Joko apa? Ada jakunnya itu. Kumisnya juga tebal-tebal gitu, nggak enak. Ya nggak? Ngapain begitu? Nah, orang tuh banyak nggak bisa bahagia, banyak stres tuh begitu. Ngelawan apa yang sudah Allah tetapkan. Dan sekarang yang penyakit begini makin banyak itu. Kuncinya satu, nggak kenal Allah udah gitu. Maka sekali lagi kalian bersyukur, mondok, dinikmati, diseriusi, disyukuri, dimatangkan, agar tahu kelak, ya Allah bersyukur, makasih ya Allah. Kalaulah kamu di awal pertama harus dipaksa sama orang tua, kamu nggak ada lagi. Ini saya dipaksa sama Allah untuk jadi orang selamat di akhir zaman. Ayo, karena hari ini banyak orang terlibat di pesantren, terlibat di dakwah, terlibat di urusan agama, nggak bersyukur. Maka rasakan ini nikmat agama. Yang serius, jangan main-main. Totalitas, gunakan kesempatan yang diberikan. Waktu, ada saya, nggak ada saya, bukan untuk saya. Yang matang. Nah, si Ijai mana si Ijai? Bapaknya cerita, ketemu sama saya. Terus saya ke Bogor. Si Ijai itu saat katanya cerita antar kalau pulang tuh mau di pengusaha ini. Kadang-kadang saya ditarget, ayah harus kaya gitu. Pendidikan Ustadz Iqbal dimasuk juga. Nah, begitu, walaupun kamu agak kelemar-kelemar di pondok, harus meyakinkan jadi alumni itu. Nah, itu tandanya pendidikan kita masuk. Nah, jangan pulang masih kelemar di sini aja itu nggak apa-apa. Orang tua nggak tahu. Kalau pulang tuh udah kayak orang bener aja. Oh begini. Kalau belum bener juga, bener. Orang tua tuh bangga kamu punya prinsip gitu. Bisnis mau kemana? Saya mau ini, gitu. Bahkan bisa ngasih masukan, jangan nasihatin tapi ngasih masukan. Ayah harusnya coba dong ya ini, usaha ini, dan seterusnya. Jangan dikeluhin ayah, punya ayah malas bener. Punya ayah
pikirannya negatif mulu, jangan gitu. Nah, hadza wallahu a'lam wa ilmuhu a'lam wa la ilma lana illa ma 'allam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.